Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di pertemuan atau di video pembelajaran kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pertama di kelas 11 ini, bab yang pertama kita akan membahas mengenai jinayat dan hikmahnya. Namun sebelum ke pembahasan jinayat, perlu diketahui bahwa di dalam ilmu fikih pembahasan mengenai pembunuhan, penganiayaan serta akibat dari keduanya itu ada bab khusus, yakni jarimah atau ukubah. Sekali lagi dalam ilmu fikih ada bab pembahasan mengenai jarimah atau ukubah, di mana pembahasannya tersebut dalam bab jarimah atau ukubah ini nanti ada dua, satu jinayat, yang kedua hudud, jamak dari had. Nah, di fikih kelas 11, dalam buku fikih kelas 11, dalam buku paket, dua pembahasan itu dibagi dua bab. Bab yang pertama jinayat, bab yang kedua adalah hudud. Nah, untuk jinayat nanti pembahasan mengenai pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian untuk pembahasan hudud ada berzina, kemudian ada qadzaf, menuduh zina, kemudian ada mencuri, menyamun, merampok, begitu ya. Nah, baik dari jinayat maupun hudud nanti ada pembahasan mengenai kisos, kemudian ada mengenai diyat, denda, ada mengenai kifarat. Untuk peta konsepnya di buku LKS kalian pun sebetulnya sudah ada gambaran sedikit ya. Sini di jinayatnya. Khusus untuk di jinayat, di sini ada pembunuhan, ada penganiayaan. Ya. Untuk pembunuhan nanti ada pembahasan kisos, diyat, sama kafarah. Kemudian untuk di penganiayaan ada kisos, ada diyat juga ya. Nanti pembahasan ke depannya. Baik, supaya tidak terlalu lama, kita langsung saja ke pembahasan pertama tentang jinayat. Ya. Peta konsepnya untuk bab jinayat ini atau tindak pidana untuk pendekatan bahasa Indonesianya ada 5 subpokok bahasan. Pertama pembunuhan, kedua penganiayaan, ketiga kisos, yang keempat diyat, yang kelima kafarah. Nah, masing-masing dari 5 subpokok bahasan ini, yang pertama pembunuhan ada pengertiannya, apa itu pembunuhan, dasar hukumnya apa, misalkan ayat Al-Qur'annya atau hadisnya, kemudian macam-macam pembunuhan itu apa saja, serta hikmahnya kenapa dilarang membunuh. Yang kedua penganiayaan. Apa itu penganiayaan atau pengertiannya apa, dasar hukumnya dari Al-Qur'an apa, kemudian macam-macam penganiayaan. Nah, jadi jinayat ini khusus pembahasan mengenai tindak pidana berupa pembunuhan dan penganiayaan. Ada 2. Nah, kalau nanti di hudud bab yang kedua ada zina, ada mencuri, merampok, menyamun, kemudian menuduh mencuri, ya, bahasanya. Kemudian sebagai konsekuensi atau akibat hukum dari pembunuhan dan penganiayaan, di sini nanti bab, pembahasan ketiga ada kisos, ya, hukuman setimpal, seimbang, sebanding. Jadi, apa itu kisos? Pengertiannya, dasar hukum Al-Qur'annya apakah ada atau tidak mengenai kisos, kemudian syarat-syarat dan hikmahnya. Kisos ditegakkan apabila begini, kemudian hikmahnya apa? Kenapa harus ada kisos? Yang keempat, kalau tidak kisos, apakah diyat atau denda? Apa itu pengertian diyat? Sebab-sebabnya, macam-macam, dan hikmahnya. Yang terakhir adalah kafarat. Apa itu kafarat? Macam-macam serta hikmahnya. Inilah 5 subpokok bahasan yang akan kita bahas ke depan mengenai bab jinayat. Ya.
Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama tentang pembunuhan. Apa itu pembunuhan? A. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak, baik dengan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Misalkan ya, ada seseorang yang kesal dengan orang lain, punya kesumat, punya dendam, dia bawa golok, dia tibas, dia sabet dengan samurai atau apa, mematikan, membunuh orang, menghilangkan nyawa dengan alat mematikan. Kemudian dengan alat yang tidak mematikan, misalnya kita sedang main-main menggunakan karet gelang, truk kena kepada orang lain, mati, misalkan. Atau kita sedang berburu rusa di hutan, menembak rusa anu teu beunang, bisa kalah nyasar ka jelema, katembak maut. Nah, itu ya beberapa gambaran nanti dari macam-macam pembunuhan memang seperti itu. Pada prinsipnya pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain. Begitu. Apa dasar hukumnya? Firman Allah SWT surah Al-Isra ayat 33. Di Al-Quran Allah telah berfirman, bisa dilihat juga di LKS kalian ada ya. Wala taqtulun nasallati haramallah wala taqtulun nafsallati haramallah illa bil haq. Sini ada ya. Surah Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuh kecuali dengan suatu alasan yang benar. Maka barang siapa yang bunuh secara zolim, maka sungguh kami telah berkekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jadi tidak boleh kita membunuh orang lain, tetapi ada yang dibenarkan membunuh, yakni apabila seorang algojo atau eksekutor yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan kisos. Misalkan ada pembunuh, kemudian dieksekusi, kita bunuh lagi, misalkan. Maka si eksekutor atau petugas yang ditunjuk oleh negara untuk membunuh, dia tidak berdosa ketika membunuh si pembunuh, karena itu adalah alasan yang dibenarkan, hak begitu. Dan yang C, macam-macam pembunuhan. Nah, dilihat dari segi prakteknya, pembunuhan itu ada tiga macam. Ada qatlul amdi, ada qatlul shibhil amdi, ada qatlul khata'. Artinya yang pertama pembunuhan sengaja. Seperti tadi, pembunuhan direncanakan menggunakan alat yang mematikan. Misalkan kita bunuh si A, tembak. Atau kita bunuh si A, tibas. Misalkan. Itu sengaja. Yang kedua seperti sengaja, tidak disengaja tapi seperti sengaja. Nah, dilakukan seorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikannya seperti tadi misalkan menggunakan karet doang ya truk maut misalkan ya. Jadi alatnya tidak mematikan tapi sampai terbunuh. Kalau di sini bisa dilihat ya. Misalkan seperti kayu kecil, batu kecil dan sebagainya. Seseorang bertengkar dan memukul korban dengan tangannya. Namun ternyata korban meninggal maka ia disebut sebagai pembunuhan seperti disengaja, ya. Jadi ketika bertengkar dengan teman, kamu misalkan di kelasnya sama teman bertengkar, parebut non, parebut pulpen atau buku misalkan di atas meja teh. Keuheul kamu teh, cokot kayak gelang truk karena wajahnya langsung maut. Nah, itu termasuk pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Nah, jika tadi teh ya, sedang berburu di hutan, kita menembak rusa, rusa teu beunang, kalau katembak jelema yang sedang ngarit misalkan katembak maut. Nah, itu maka pembunuhan tersalah. Nah, dari tiga macam bentuk pembunuhan ini tentu akan melahirkan konsekuensi yang berbeda-beda pula, ya, sesuai dengan standar keadilan. Kita kan harus menegakkan keadilan. Di ada satu ini kalimat kita bukan menegakkan hukum tapi menegakkan keadilan. Kalimat Al-Qur'an kan antak situ bil adli, antuk situ bil adli, antahkumu bil adli. Jadi bukan menegakkan hukum tapi menegakkan keadilan. Artinya kalau menegakkan keadilan, keadilan ditegakkan betul sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kalau menegakkan hukum kadang tidak adil. Nah, maka ada hukum tidak adil misalkan. Yang membunuh di penjara itu tidak menegakkan keadilan tapi menegakkan hukum. Makanya kita berbicara di sini nih tentang masalah kisos nanti ke depan, kesalahan. Kenapa Bapak sampaikan demikian? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia memang belum bisa melaksanakan keadilan itu karena semua yang membunuh di Indonesia masuknya ke penjara.
kemudian yang perkosa di penjara, yang mencuri di penjara, semua hukumannya adalah penjara. Jadi belum bisa melaksanakan keadilan, belum bisa menegakkan hukum. Kenapa ya? Karena undang-undangnya itu kita tidak menggunakan syariat Islam berupa had begitu. Kita baru kalau ibadah dari rubu'ul fikih itu kan ibadah kita sudah sesuai, sholat kita sesuai, puasa sudah sesuai, hadis sesuai. Kemudian munakahat untuk orang Islam kita sudah sesuai ada aturan undangnya. Kemudian masalah zakat kita sudah sesuai. Kemudian iktisodat ekonomi sekarang sudah banyak yang sesuai dengan syariat. Nah kalau jinayat ini adalah PR kita, maksudnya PR orang-orang yang ada di DPR legislator, ya. Jadi kalau mau berjuang jihad konstitusi itu yang di DPR coba di jinayat nih hukum-hukum tentang di Al-Quran Qisas bisa gak ditegakkan? Nah, berjuangnya di sana. Sekarang kan kita menggunakan hukum positif, menggunakan hukum Pancasila, undang-undang produk Belanda ya artinya ya seperti ini sekarang. Ya. Sebagai seorang Muslim kita harus punya keinginan supaya bisa menegakkan jinayat ini sehingga betul-betul di dunia ini keadilan itu dirasa. Orang yang membunuh bunuh lagi, harusnya seperti sesuai dengan Al-Quran. Ini ayat Al-Quran begitu yang harusnya. Tapi kenapa Indonesia belum? Ya karena kita tidak menggunakan hadis Islam begitu dalam masalah pembunuhan atau jinayat ini. Yaitu PR-nya. Udah terlalu jauh. Kita kembali ke pembahasan. Berikutnya adalah hikmah larangan pembunuhan. Kenapa pembunuhan ini dilarang? Ini Islam sangat menghormati, ya, sangat menghormati tentang memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Islam sangat memelihara eh, kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Maka pelaku pembunuhan perbuatannya diancam dengan pembunuhan di dunia atau kisos dan di akhirat adalah neraka jahanam. Artinya ketika kita tahu bahwa kalau membunuh bakal dibunuh lagi, dia pasti akan mengurungkan niat membunuh orang lain. Dia akan berpikir 1000 kali untuk membunuh orang. Sanapsu-nafsu lagi gak mau membunuh karena nanti kalau saya bunuh saya akan dibunuh lagi. Itu hikmahnya. Kalau ditegakkan maka orang akan segan, tidak akan berani untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan misalkan. Mikir 2 kali, nanti kalau saya bunuh nanti saya dibunuh lagi. Ya nama bunuh gue di penjara, iya di penjara mah enak dikasih makan gratis misalkan. Kalau kesal kita bunuh aja. Nanti juga paling di penjara dibebaskan lagi kan begitu. Mikirnya pendek kalau sekarang. Karena hukumnya buatan manusia, bukan buatan Allah sebagai syari, sebagai pembuat undang-undang sejati, sebagai pembuat manusia atau makhluk. Itulah pembahasan pertama mengenai pembunuhan. Berikutnya, yang kedua adalah penganiayaan. Pengertian penganiayaan. Yang dimaksud penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fisik atau tubuh, memukul orang sampai terluka, misalkan karena mata nepi ka bocos dari ngali, karena cepilna nepi ka tembuping, karena perutna atau apa, misalkan atau apalah bentuk-bentuk melukai orang lain, begitu ya, merusak atau menghilangkan fungsi yang tubuh. Dasar hukumnya ada di Al-Quran ya, surah Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'ain bil 'ain wal anfa bil anfi wal udhun bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas. Wa man tasaddaqa bi kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ya. Jadi kami telah menetapkan menggunakan di dalamnya atau Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka pun ada kisosnya atau balasan yang setimpal atau yang sama. Itu dasar hukumnya. C. Macam-macam penganiayaan. Yang ke macam-macam ini dibagi dua. Yang pertama ada yang berat, ada yang ringan. Kalau berat, jadi perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, pukul sampai potong, itu berat. Ada yang ringan, yaitu perbuatan ke bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, mereka hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Nyunut, luka ringan, misalkan. Jadi itu fungsinya tetap berfungsi tapi ada lukanya. Itu penganiayaan. Nah, konsekuensi dari nomor 1 dan 2, pembahasan pertama kedua yaitu pembunuhan dan penganiayaan, maka timbullah kisos sebagai salah satu aturan dari Allah Subhanahu wa taala ada di Al-Qur'an. Apa itu kisos ya? Macam-macam pengertian kisos yang pertama.
Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata ikso yang artinya mengikuti, jadi mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya, ya. Membunuh, bunuh lagi, menganiaya, menganiaya lagi. Ya begitu ya. Memukul, dipukul lagi. Nah, menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang atau setimpal bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Nah, itu. Nah, jadi ada ininya dengan sengaja. Ya, ada catatannya. Dasar hukumnya sama tadi ya, sudah disampaikan di surah Al-Maidah ayat 45. Sama dengan di penganiayaan tadi pembahasan yang kedua. Berikutnya syarat-syarat kisos, ya, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman kisos. Syarat-syarat yang maksud adalah sebagai yang pertama, orang yang terbunuh terhadap darahnya atau orang yang benar-benar baik. Kisos bisa ditegakkan apabila anu dibunuh adalah orang baik. Berbeda kalau anu dibunuh nanti misalnya seorang pencuri atau penjahat. Itu beda lagi pembahasannya. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Artinya kalau anak kecil yang membunuh maka tidak dikisos. Budak letik misalkan nusuk belum balik, maka itu tidak dikisos karena masih anak kecil. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang dari dibunuh. Misalkan seorang bapak kesal ke anaknya dibunuh budaknya karena durhaka, maka bapak tidak bisa dikisos karena membunuh anaknya. Keempat, orang yang dibunuh sama saja dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, al-hur bil hur, ya. Jadi anu merdeka membunuh merdeka baru bisa dikisos. Kalau seorang merdeka membunuh ambit maka tidak bisa. Yang terakhir, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, ya, dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat kisos bisa dilaksanakan atau ditegakkan. Kemudian, apa hikmah dari kisos? Hikmah yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan keselamatan, ya, jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan kisos baik yang terkait pada al-jinayatun nafsi, kepada pembunuhan, atau jinayat ala maduna nafsi, tindak pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya, ya tadi penganiayaan, pembunuhan dan penganiayaan. Yang terpenting dari adalah yang pertama, dapat jadikan suatu yang bahwa kedah harus ditegakkan, ya. Jadi keadilan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Ketika membunuh lagi, maka orang akan berpikir 1000 kali gak mau membunuh, takut dikisos, gitu ya. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian dapat mencegah pertentangan permusuhan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Misalkan kenapa tingkat kejahatan pembunuhan di Arab Saudi dengan Indonesia jauh berbeda. Di Indonesia mah berita tiap hari di televisi ada aja pembunuhan. Ya, hari ini ada berita pembunuhan di daerah ini pembunuhan. Sangat murah nyawa karena apa? Ya tadi, cuma di penjara iya, enak di penjara dikasih makan. Beda kalau di kisos, hukumannya kisosnya nggak boleh dibunuh lagi, gak mau bunuh begitu. Dia bisa mencegah pertentangan permusuhan serta mencegah pertumpahan darah, begitu, ya. Nah, itu hikmah dari kisos. Berikutnya yang keempat adalah dia. Apa itu dia? Dia secara bahasanya denda atau ganti rugi eh, bagi si pembunuh. Jadi ganti rugi pembunuhan. Nah, secara istilah dia merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindak pidana atau jinayat kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Bikin kawalina, misalkan kalau dibunuh teh budakna, maka dari dendanya diberikan kepada orang tuanya, misalkan atau menganiaya seseorang, maka ketika ada diat maka berikan kepada yang teraniaya tadi. Sebab-sebabnya ini ada beberapa sebab. Pertama adalah pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan. Membunuh dengan sengaja, kemudian pelakunya dimaafkan oleh walinya. Cek bapak, ya nggak apa-apa dimaafkan. Misalkan. Kalau dimaafkan oleh keluarga korban, maka ini wajib diat. Jadi tidak dikisos. Ngabunuh, kudu nama dibunuh deui ngan dimaafkan, tapi biasanya jarang. Keluarga anu terbunuh pasti yang dibunuh deui. Pokoknya hukuman setimpal kan gitu. Ketika anaknya dibunuh, maka si bapak anak teh bunuh deui, coba bapak anak teh gitu. Gak mau di penjara, hayang setimpal. Nah, kecuali kalau mau maaf hanya sok dimaafkan misalkan. Nah, maka ya ada dia gitu, kepada walinya. Nah, sebab-sebabnya yang pertama, oh ya tadi, karena dimaafkan. Nama ini pembunuh dari kesalahan, tapi wajib baginya memberikan dia. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Nah, misalkan tadi ya seperti sengaja bertengkar di kelas dengan teman di babuku jidar tapi kamaot.
maka harus membayar diat kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, atau siapa, termasuk kerabatnya mungkinnya atau walinya, begitu. Nah, jadi kalau yang pertama pembunuhan sengaja itu dimaafkan, dia teh nu kadua pembunuhan seperti sengaja. Cuma mungkin perbedaannya kalau yang pertama yang A itu lunas kontan, kalau yang seperti sengaja itu dicicil bisa. Dan diatnya nggak tanggung-tanggung ya. Ini sampai berapa 100 ekor unta kalau nggak salah. Masalah diat ini. 100 ekor unta. Dengan beberapa jenis ya, ada yang 30 hikoh berumur 13 tahun, 30 ekor jadah, kemudian 40 khilfah. Pokoknya 100 unta itu kan kalau harga hiji onta na 100 juta berarti samiliar katakan. Diatnya ketika membunuh orang lain ya ayah orang Indonesia menjadi TKI ngebunuh orang Arab harusnya dikisos kan dimaafkan ke keluarga teh harus bayar dia kan bingung bayar di mana pengenagawa di Arab kan jadi TKI dan tidak punya uang maka dibantu misalkan di NU pernah menggalang 1 miliar untuk menebus ya jadi kak si keluarga korban akhirnya diselamatkan dan pulang ke Indonesia ya jadi ada orang Indonesia jadi TKI atau TKW di Arab Saudi meureun kesel ka majikanna duka naon lah gitu ya. Ngabunuh maot majikanna teh kudu nama dikisos di Arab Saudi teh dibunuh deui ngan ku pemerintah Indonesia dibantuan melalui KJRI atau kedutaan besar kemudian NU di Indonesia menggalang dana ya menghimpun dana 1 miliar untuk menebus supaya tidak dikisos pernah kan seperti itu. Kemudian pembunuhan tersalah jika tadi ke nemak mencek kalah nemak ke jelema penuh ngarit misalnya itu pun adalah dia. Yang keempat adalah pembunuh lari. Akan tapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks semasa ini dia diberikan pada pembunuh yang membunuh kabur ke luar negeri ya lari nggak bisa diketemukan. Nah, apa identitas si A budak sah budak si B misalkan cari bapaknya hei misalkan anak kamu membunuh dan sekarang lari ke luar negeri gak bisa ditangkap kamu harus membayar diat atau denda misalkan. Yang terakhir, kisos sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada jinayat ala maduna nafsi tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Tadi misalkan memukul telinga sampai tidak mendengar. Jadi sulit misalkan untuk disamakan dipukul tidak mendengar lagi. Dan sajalah diat. Bisa. Ya. Kemudian C macam-macam diat. Diat dibedakan menjadi dua yaitu diat mughaladzah atau denda berat. Mughaladzah itu kan berat. Ada mukhafafah atau denda ringan. Ini perbedaannya. Kalau mughaladzah mah 100 ekor unta tadi 30 hikoh, kemudian 30 janah, 40 khilfah. Kalau mukhafafah atau denda ringan dia mukhafafah yang sama 100 ekor unta tapi tadi dari 20 hikoh. Kalau tadi kan 30 unta betina umur 3 tahun. Ini mah cuma 20. Kemudian 20 jadaan. Nah, 20 binta makhlad ya. Betina lebih dari setengah. Kemudian ada 20 unta lunak. Ini hanya beda rincian saja. Kalau tadi mah 30 30 40, kalau sekarang 20 20 20 20 20 sampai unta Ibn Labun. Nah, ini perbedaannya antara mughaladzah dengan mukhafafah. Jadi, prinsip nama berat saja. Kalau kita harus mengganti membayar denda 100 ekor unta, kemana coba orang di Indonesia? Sok dunia yang onta heula meureun ka luar negeri ke Arab atau yang semisalnya kalau onta anak ada bapak apa harga onta seberapa? Lamun onta 100 juta kali 100 ekor berarti kan 1 miliar. Nah 100 juta satu onta. Kalau satu onta 1 juta berarti lamun 100 juta berarti 1 triliun. Bayangkan. Masya Allah, berat sekali, sangat berat. Jadi kalau tahu seperti itu maka orang tidak akan berani membunuh orang. Takut kalau ditegakkan kisos ini. Ya. Kemudian hikmah dari dia, hikmah terbesar ditetapkan dia telah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari masa dan keluarga terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Jadi gitu. Kalau dia dijalankan, diberlakukan, orang akan berpikir 1000 kali sama seperti kisos tadi untuk melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan karena luar biasa berat sekali
Gitu, ya. Yang terakhir kita percepat saja adalah kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat diambil dari kata kafarat yang menutup, yaitu menutup dosa yang terjadi atau dilakukan oleh pelanggaran sumpah. Maka bersumpah menjadi sebab bagi kafarat. Dalam Kamus Al-Fiqih karya Sa'di Abu Jaid disebutkan makna kafarat sebagai berikut: sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain. Kangen nutupan dosa, kafarat teku misalkan sodakoh, ya, atau berpuasa dan lain-lain. Mohon maaf ya, sebentar ada telepon. Kayak teh sekedap sekali deh ya, 5 menitan deh entosan. Nya entosan 5 menitan deh juga rekam entosan. Ada. B macam-macam kafarat. Satu, kafarat pembunuhan. Agama Islam sangat melindungi jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sesuai ditegakkan oleh syariat. Karenanya seorang yang membunuh atau orang lain sebagai hadapan pada satu dari dua pilihan, yaitu dikisos atau membayar diat. Ia juga diwajibkan membayar kafarat. Kafarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak ada perbudakan lagi. Ya, jadi orang yang membunuh itu selain dia dikisos, ada juga dia diat, juga ada kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak muslim. Jika ia tak mampu melakukan, maka pilihannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. So, puasa 2 bulan ulah eureun. Kalau sekarang kan bulan Ramadan sebulan, tos Idul Fitri selesai. Nah, ini berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Itu jadi sangat berat aparatnya. Tapi kan kalau untuk menutupi dosa yang kita lakukan, mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau melakukan pembunuhan, misalkan. Kemudian dua, kafarat zihar. Yakni perkataan seorang suami kepada istrinya, kau begitu seperti punggu ibuku, anti kau zohri ummi. Misalkan seorang suami ke pamajikan teh, nah cina jika tongong teh jika tongong mama abdi, pada masa jahiliyah zihar dianggap sebagai tolak. Melakukan kata-kata itu seperti di zamannya itu adalah tolak cerai. Akan tetapi setelah syariat Islam turun, ketetapan hukum zihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa zihar bukanlah tolak dan pelaku zihar wajib menggunakan kafarat sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Jadi kalau melakukan seperti kata-kata tadi, maka dia harus kifarat dulu. Melakukan sebelum melakukan hubungan suami istri dengan hubungan intim, maka dia harus melakukan kafarat zihar terlebih dahulu. Ya. Mungkin ditambahkan di sini kafarat zihar. Ya. Tidak ada pembahasan panjang ya. Nanti insya Allah bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga ada kafarat ila. Kafarat ila adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami pada istrinya, demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Nah, konsekuensi yang muncul karena ilah adalah suami membayar kafarat ilah yang jadi sesama dengan kafarat yamin, kafarat melanggar sumpah. Ya, misalkan tadi ada puasa, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat, kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat ihram. Ya, kafarat ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang bisa dapat puasa. Ketika sedang ihram, kemudian ada binatang buruan, kemudian dibunuh, maka harus kafarat. Ya, jadi mengganti binatang yang seimbang yang dibunuh tadi atau memberi makan orang miskin. Yang kelima, kafarat melakukan hubungan biologis siang hari pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka ada kafaratnya. Nah, maka kafaratnya ini adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut tadi sebenarnya ya. Kemudian kafarat karena melanggar sumpah. Apabagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggar adalah memberi makan 10 fakir miskin. Ya, bisa kalian bahas, bisa kalian baca mandiri di buku AKS atau buku paket. Dan yang terakhir hikmah kafarat. Secara umum hikmah kafarat terangkum dalam 3 poin berikut. Yang pertama, manusia benar-benar menyelesaikan perbuatan yang keliru telah membuat dosa kepada Allah, kemudian menuntut manusia agar segera bertaubat, dan menstabilkan mental manusia. Itulah hikmah dari kafarat. Mohon maaf sekali lagi Bapak menjelaskan secara cepat berhubung waktu yang disediakan juga terbatas. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.